Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Mulia Putri dengan NIM 210750005. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sila pertama Pancasila. Pancasila adalah ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip. Sehingga Pancasila diartikan sebagai 5 prinsip dasar yang dijadikan pandangan dan jati diri bangsa Indonesia. Sesuai namanya, Pancasila memiliki 5 sila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung nilai atau pedoman dasar dalam kehidupan rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah ketuhanan. Sila pertama Pancasila mengandung arti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempercayai Tuhan. Bangsa Indonesia menjalankan perintah dan larangan Tuhan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan menolak paham anti-Tuhan atau ateisme. Negara melindungi kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing, serta untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Negara memberikan kebebasan kepada penganut agama sesuai dengan keyakinannya. Tidak ada paksaan dan antar penganut agama yang berbeda harus saling menghormati dan bekerja sama. Pengamalan sila pertama Pancasila. Pengamalan sila-sila Pancasila tercantum dalam ketetapan MPR. Berikut butir-butir pengamalan sila pertama Pancasila. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Dia Mardiana dengan NIM 2107510 dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila sila kedua. Pemahaman nilai Pancasila sila kedua seperti pada bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasi lain dari sila kedua adalah moral dari norma yang berlaku. Moral merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Contohnya, sebagai makhluk hidup kita layaknya saling menghormati hak dan kewajiban yang dimiliki individu lain. Seperti pada butir-butir sila kedua Pancasila, antara lain, 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tanpa selera. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contoh pengamalan sila kedua yaitu membantu korban bencana alam, tidak berbuat kasar kepada orang lain, bersikap sopan pada orang tua, membantu adik belajar, dan menolong orang yang kesulitan, serta tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuntum Khaira dengan NIM 2107519. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sila ketiga. Makna sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia, memiliki simbol bergambar pohon beringin. Makna pohon beringin adalah bangsa Indonesia menjadi tempat berteduh seluruh masyarakat Indonesia. Artinya, pohon beringin mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila dijadikan pedoman bangsa Indonesia untuk mengutamakan kepentingan persatuan bangsa daripada kepentingan individu. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Tidak membeda-bedakan teman dari manapun asalnya. 2. Menghormati setiap budaya dan ciri-ciri khas dari masing-masing daerah. 3. Tidak membeda-bedakan teman dari keturunan, suku, dan ras. 4. Bergotong royong. 5. Saling menghormati satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Kevin Febrianti dengan NIM 210751058 dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai implementasi Pancasila sila keempat. Sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat Pancasila adalah hakikat dari demokrasi yang sebenarnya. Sila ini melambangkan bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kerakyatan adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Adapun butir-butir sila keempat Pancasila antara lain, yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kelima, bersikap adil kepada setiap orang. Yang keenam, menjalankan kewajiban dan menghormati hak orang. Adapun contoh pengamalan sila keempat, yang pertama, menghargai hasil musyawarah. Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada. Yang ketiga, gotong royong membersihkan lingkungan sekitar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zafrananda dengan NIM 210751006, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila, sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian sila kelima. Keadilan sosial dalam negara Indonesia tercantum pada dasar negara Pancasila atau lebih tepatnya pada sila kelima. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari bunyi sila kelima saja sudah ketahuan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan sosial yang merata. Oleh karena itu, setiap masyarakat Indonesia memiliki derajat yang sama di mata hukum dan negara. Dengan demikian, sila kelima sangat menggambarkan harapan Indonesia supaya bangsa dan negara bisa menerapkan keadilan sosial. Untuk mewujudkan keadilan sosial sangat dibutuhkan kerjasama antara bangsa dan negara. Selanjutnya, penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. 1. Saling membantu keluarga, teman, dan tetangga yang sedang kesulitan. Untuk menerapkan sila kelima bisa dilakukan dari lingkungan yang terdekat terlebih dahulu. Lingkungan yang terdekat ini bisa berupa keluarga, pertemanan, dan tetangga. Selanjutnya 2. Menghormati setiap hak dan kewajiban orang lain. Keadilan akan mengajarkan diri kita untuk menghormati hak dan kewajiban orang lain. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan bersama. Perilaku sila kelima berikutnya adalah mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Karena dengan kepentingan bersama, sesama manusia akan mudah untuk saling tolong-menolong sehingga rakyat yang kurang sejahtera perlahan-lahan akan menghilang. 4. Mengerjakan tugas-tugas sekolah. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa kewajiban seorang pelajar adalah belajar. Belajar dapat dilakukan dengan membaca materi-materi soal dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial. Kegiatan-kegiatan yang dapat membantu kesejahteraan sosial harus sering dilakukan. Biasanya kegiatan sosial terjadi karena kepekaan yang dimiliki oleh setiap individu. Sekian implementasi Pancasila sila kelima yang telah saya jabarkan di atas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.